Hari ini ngobrol bersama Lutfi Avansyah, seorang konten kreator. Halo. Makasih udah mampir ya. Thank you bang, udah ajak aku. Aku grogi banget lagi. Masa sih? Konten lo tuh sering lewat soalnya. Gue nggak tahu apa yang gue tonton sehingga genre atau topik konten lo sering lewat di gue tuh. Di LinkedIn ya bukan? Di TikTok. Di TikTok. Okay. Cuman isinya kayak apa? Mau banget, iya. Ya apa sih? Huhu kan. Terus pokoknya intinya soal agency. Sebenarnya iya, tapi bahasa korporat. Sebenarnya iya, awalnya tuh niche gitu. Maksudnya agak lebih ke agency dan KOL spesialis gitu kan. Yeah. Tapi ternyata di bidang lain tuh pada somehow relate juga bang ternyata. Karena bahasanya bahasa korporat jaksel kali. Mungkin ya agak kayak unnecessarily complicated gitu kadang kan. Kasih satu contoh kan buat konteks nih. Siapa tuh yang nonton belum tahu konteksnya. Itu konten lo kira-kira kayak gimana tuh biasanya? Sebenarnya kadang tuh awal kan kalau misalnya kita di dunia KOL ini kan suka ada ini kan, nggak ada kayak benchmarking apa-apa gitu loh bang, nggak ada SOP-nya kan, semua orang beda-beda gitu kan. Ada kayak misalnya apa sih red card gitu tuh, kadang tuh gue juga nggak ngerti yang ditanyain gitu loh, kayak misalnya untuk media amplification nih charge-nya berapa ya kak? Karena lu nanya jadi itu? Ada gitu. Itu sisi brand berarti? Iya maksudnya nanya ke gue kan, terus gue kayak bingung. Brand nanya ke lu maksudnya kan? Iya brand nanya ke gue terus bingung gitu. Media amplification? Iya ini berapa ya kak? Terus gue kayak berapa ya? Gue jadi bingung dan di situ. Tapi nggak bisa ngomong berapa ya kan? Lo harus kayak pakai topeng lo kan? Nah, gini gitu. Iya, jadi kayak itu adalah yang kayak unnecessarily complicatednya di bagian kita negonya biasanya. Pas nggak bisa banget digoyang ya ke harganya ya. Terus punten atasan aku suka banget kak sama kakak, tolong kakak dibantu ya kayak huhu. Nah dengan huhu nih gue pas awal gue lihat nih kayak huhu nih apa sih maksudnya gitu. Jadi itu adalah cara mereka untuk menego dengan mungkin lebih modest gitu, tapi tidak menyinggung. Cuman kayak kita jadi kayak nggak enak gitu, jadi kayak gue tuh pengen banget, gue sesedih itu loh, gue pengen banget nih ada lo di project gue gitu, jadi kayak bantuin kayak diskonnya 50% ya kayak tolongnya kayak gitu. Terus gue kayak dengan lo kayaknya gue gak akan turunin juga gitu. Tapi li konteksnya apa? Lu sebagai KOL-nya atau lo KOL spesialis, which is yang handle KOL kan? Jadi gini sebenarnya gue tuh coba pengen kayak involve di belakang dapur gitu loh bang. Gue pengen lihat aja, maksudnya sebenarnya awalnya sesimpel kayak tahun lalu tuh pas. Bentar, sorry, ini gue potong nih karena di komen gue waktu kita ngomong kayak gini-gini sama orang lain nih, itu rame. Itu KOL tuh KOL, terus ada tulisannya KE LOL. Jadi orang tuh kayak banyak yang baru denger KOL. Iya. Iya benar. Banyak di komen gue kayak. Sebenarnya iya sih kalau ditanya kayak KOL, influencer, content creator, itu bedanya apa gue juga. Nah, maksudnya definisinya dulu kali. Apa itu? Key opinion leader. Alias orang yang punya platform kali ya gitu ya. Influencer lah ya. Gampangnya. Nah, terus tadi mau di belakang layar. Iya, sesimpel gara-gara pas tahun lalu tuh pas mau lebaran ngirim hampers ke klien, siapa ya klien gue ya? Gue nggak tahu gitu loh, maksudnya kayak siapa yang misalnya sering bekerja sama segala macam gitu. Jadi gue pengen lihat nih kayak di belakang layar tuh seperti apa sih negosiasinya segala macam gitu. Jadi gue sering kayak ngeliat negosiasi dan chat admin gitu. Chat admin lu? Admin gue. Berarti lo tuh bukan berawal dari orang agensi. Gue berawal dari Tatap. Tatap tuh berawal dari Tatap gitu ya. Lumayan lama juga tuh referensinya tuh. baru kan Tayura ya. Bukan referensi gue yang ini. Berawal dari Tatap. Matanya. Ada generational gap nih teman-teman di sini. Bener sih. Itu berawal dari mata ya. Berawal dari mata, indahnya senyuman. Kahitna ya. Tahun 80. Iya. Anyway, jadi lo tuh sebenarnya agency dulu atau enggak sih? Enggak. Cuman kan punya kontak person aja kan. Berarti lo awalnya memang dari influencer, dari KOL. Iya, dari KOL. Gue baru ngerti gue. Karena tadi di perjalanan gue nanya. Sorry. Si asisten gue kan, si Lutfi ini gimana dulunya tuh dia agency atau apa segala macam. Terus kata dia
Dia sih sering banget ngomongin yang bahasa-bahasa agency bang. Tuh pasti dia dulunya agency. Nurul. Tolong sebuah asumsi ya. Asumsi Anda terlalu jauh Nurul. Gue belum pernah kerja ini korporat sebenarnya. Sama sekali karena momen nganter itu pas lagi skripsi waktu itu. Jadi lo awalnya memang konten kreator. Konten kreator dari awal. Konten pertama apa? Konten pertama dulu kita pengennya kan kayak JJ Soekarno, Ayla Dimitri, jadi travel dulu. Oh dulu maunya travel. Dulu pengennya travel, food, lifestyle gitu. Karena lu punya mimpi suatu hari aku tidak akan keluar uang untuk traveling. Betul. Yeah. Tapi akhirnya ternyata modal awalnya gede banget ya bang, ternyata kayak baju itu satu look aja kayak ya Allah ini boncos banget gitu ternyata. Nah abis itu ada salah satu creator yang gue tonton waktu itu, intinya kontennya gini bang, bilangnya kayak gue tuh bingungnya kenapa gue tuh konten edukasi tentang kayak Excel, spreadsheet segala macam nggak pernah laku, tapi kayak konten-konten yang menurut dia kurang bermanfaat gitu, yang kayak cuma mungkin light comedy gitu laku banget, selalu laku gitu. Kayak kenapa sih orang Indonesia suka yang kayak gini. Nah di situ gue dapet kayak oh iya juga ya, kenapa gue nggak bikin komedi aja, karena gue punya inside jokes gitu-gitu ke teman-teman segala macam. Akhirnya pivot ke komedi gitu. Oke. Nah komedi gitu. Itu awalnya apa ininya? Topiknya, temanya? Lebih ke kayak calling my friends without context gitu. Jadi Telepon. Kalau itu kan COVID kan bang, COVID banget dan semua online. Jadi waktu itu gue nelfon temen gue tuh sering banget sebenarnya candid gitu, yang kayak misalnya langsung nelfon temen gue terus yang kayak kak boleh tolong langsung di review ya makanan di waktu kakak kemarin di Azerbaijan misalnya gitu. Tapi kayak nanti temen gue langsung kayak play along gitu, kayak aku pas di Baku langsung kayak gitu. Nah sama-sama tahu bahwa itu sama-sama pasien waktu itu kan. Jadi nyambung gitu. Oke. Jadi abis itu waktu itu gue kayak suatu malam random gue mikir kenapa nggak gue kontenin aja? Kenapa nggak gue rekam waktu itu? Astaga, itu ternyata bukan direkam itu. Memang hobi kalian telepon-teleponan begitu? Iya, kadang maksudnya itu gue tuh suka yang kayak misalnya Anas Siantar siapanya Anas Purbaningrum ya misalnya gitu. Abis itu gue matiin yang kayak gitu-gitu sering dulu gue sama teman-teman gue, tapi nggak jelas gitu. Terlalu waktu luangnya terlalu banyak. Abis itu suatu malam gue rekam aja, gue udah tidur, abis itu kayak nggak tahu gatel aja kayak pengen gue rekam deh, kayak lucu gitu. Akhirnya gue ngonten di TikTok gitu. Nah itu langsung rame pada saat itu. Oke. Gara-gara itu lo sering dikontak brand. Iya ya kan? Kontak brand, dapat dealing brand. Nah gara-gara itu pula lo jadi penasaran di balik dealing-dealing ini gimana sih? Itu sebenarnya sama waktu itu kan gue sempat join manajemen juga, jadi semua adminnya kan di handle, gue nggak tahu apa-apa. Jadi pas gue udah nggak di manajemen, jadi kayak pengen lihat deh sebenarnya di balik layar tuh kayak apa sih gitu. Sampai kadang soalnya kan misalnya lagi visit apa terus nanti kemarin kayaknya dealnya nggak gitu misalnya gitu, terus gue kayak emang dealnya apa sih gitu, jadi penasaran aja sih kayak kenapa. Kadang kan gitu kan bang, kak sorry kayak kemarin nggak ada deal story. Ini misalnya di mana nih? Gitu, dimana, gitu kayak gitu kan, terus kayak jadi pengen lihat aja emang kayak kemarin bilangnya apa gitu, jadi pengen tahu gue gitu. Berarti lo kontenin tuh jadinya lo bercandain. Iya, gue sebenarnya beli kelas lo yang tentang kreatif writing itu loh bang, yang di website. Ini website. Ngebantu. Jujur bingung aplikasinya itu gimana. Karena itu kan buat nulis cerita. Tapi kan gue mau buat bikin skrip kan. Nah suka bingungnya kayak gue apply-nya gimana gitu. Tapi yang paling kena di gue tuh pas kayak yang part lo bilang harus dari keresahan pribadi itu kan. Tuh. Jadi itu video satu tapi itu kan video satu. Belum selesai nonton. Lo nonton gak sih? Belum selesai. Ya, tapi itu paling penting. Iya. Itu paling penting. Pas gue bingung aplikasinya, terus gue kayak nggak gue tonton lagi. Iya. Karena memang itu konteksnya buat cerita panjang. Nah, buat novel ya. Iya, itu buat yang emang kayak apa sih, ada babak-babaknya gitu kan. Betul. Nah pas itu gue jadi babak belur tuh pas gue nonton itu. Karena kayaknya nggak nyambung nih. Iya kan. Udah bayar tapi gitu. Tapi udah gue tonton, terus keresahan pribadi apa ya yang gue resahkan gitu. Tuh dapat tuh dari situ. Dari situ. Terus gue tuh bingung deh kenapa sih orang gue nggak luluh juga gitu. Nah itu kayak ternyata banyak yang relate. Semua orang ternyata kayak ada yang kayak misalnya. Jadi gue lumayan riset juga ke teman-teman gue yang kerja di korporat. Jadi gue pengen tahu kayak sebenarnya ada nggak sih selain huhu ini, kayak misalnya, gitu tuh ada corporate voice gitu kan, kayak misalnya kalau tau gak sih bang, kalau misalnya kita meeting terus kita mau ngomong tapi klien masih ngomong, jadi kayak
Kak, sorry aku izin jump in ya gitu. Kayak lu nunggu momentum lu bisa jump in gitu loh. Terus ada kayak ada istilah jump in ya gitu. Ada kayak istilah hanupis. Tau gak hanupis? Hanupis apa tuh? Tebak coba. Hatur nuhun pisan. Betul. Astaga. Ada hanupis 2.0 namanya hanugat. Apa tuh hanupis banget. Gitu. Itu dipakai. Ada sebenarnya ada yang lebih niche lagi sebenarnya. Kan agensi tuh punya kiblat sendiri ya, kayak ada agensi yang kayak ini skena banget nih gitu-gitu kan Bang sebenarnya setahu sependek apa tuh pertanyaan gue. Iya di kayak misalnya kalau anak-anak ini tuh gaul-gaul isinya gitu. Nah, bisa mereka bahasa linggonya beda lagi. Oh, bahasanya beda lagi. Kayak lo tau gak ada istilah janji-janji tukang jahit. Apalagi itu. Jadi kayak misalnya payment kan biasanya kan kalau brand suka H+30, H+45, H+365 hari kerja gitu kan. Oke. Terus ada yang hilang. Ada itu ya. Ada aja yang hilang. Terus males nge-tracknya kan. Iya. Nah, pas itu nanti mereka bilang kayak besok ya jangan janji-janji tukang jahit gitu. Itu diomongin? Iya. Berarti agensi ke brand? Biasanya gitu. Nah itu bisa ke kita juga kayak draftnya besok ya kak. Besok ya kak bener ya jangan janji-janji tukang jahit gitu. Gue gak pernah tahu. Janji tukang jahit gini kalau lu ke tukang jahit misalnya lu ngecelin celana. Besok ya. Tapi besok tuh belum. Bentar nih masih ada payet Ibu Nisa belum jadi gitu. Janji tukang jahit jadi molor gitu. Ya Allah. Ada gitu. Makanya gue jadi kayak riset banyak hal. Oke, tapi bagus nih gue jadi tahu kalau gue ngobrol sama agensi apa aja harus gue omongin. Janji-janji tukang jahit. Tukang jahit. Kalau di chat duluan, misalnya di chat duluan, agensi itu biasanya ngomongnya gimana? Kalau mau dealing sama KOL gitu. Hai kak, punten. Hai kak, punten. Hai kak. Kenapa harus punten? Karena maaf itu sangat apologetic. Hai kak maaf, nggak bisa. Nggak bisa, kayak emang salah apa gitu. Hai kak maaf. Kalau permisi juga kita bukan mau numpang lewat. Oh, hai kak permisi. Oh, iya. Aneh. Dia kayak boomer banget ya. Nah, sepada yuhu juga kayak nggak pas gitu. Annyeonghaseyo juga agak nggak. Agak internasional ya. Itu konnichiwa juga kurang. Jadi punten sangat hai kak, punten. Apa namanya Indonesia ya kan. Terus unapologetic juga di situ. Tapi sopan gitu. Tapi misi ada unggah-ungguhnya gitu. Ada ketimurannya kental. Tapi gitu. Punten kan Sunda, tapi jadi nasional aja gue sama semua orang jadi Sunda gitu. Dunia KOL sama jadi semua orang jadi Sunda. Jadi Sunda. Hai gitu. kak punten. Karena nggak ada yang ekuivalen di bahasa lain kalau setahu gue ya. Kayak maksudnya kalau nyuwun sewu kan nggak kayaknya ya. Oke. Hai kak punten. Kenapa kak? Kenapa? Gue juga bingung tuh. Kenapa mungkin harus itu gender neutral. Oke, bisa cowok bisa cewek. Bisa cewek terus kayak tidak terpaut usia. Kalau tante kan enggak gitu kan. Hai tante. Nah, nanti orang kesel lagi. Iya kan. Orang gue belum tante. Iya, tapi manggil kak sebenarnya juga salah juga sih kan. Kayak can everyone stop calling me kak gitu sekarang. Oh, kalau mbak iya. Nah, kalau mbak juga tersinggung orang mbak. Tersinggung kalau dengan cepolan gue sih gue enggak tersinggung ya sebenarnya. Cuman kalau lagi enggak dicepol tersinggung gitu. Oke. Hai kak punten. Nah, kita balasnya apa harusnya? Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join.
Hai kak. Ini apa nih? Ini apa sih? Gak tau kadang. Jadi kadang kan kalau misalnya Nggak, ini apa sih sebenarnya dari tadi? hai aja. Nggak itu gestur gue aja sih. Hai. Gue ngebayangin kalau mereka tuh ngomong ngetik di belakang itu kayak hai kak. Hai kak. Gitu. Kadang kan ini misalnya gini contoh. Biasanya kan kayak di dunia ini tuh penuh dengan negosiasi kan. Okay. Maksudnya nggak balik lagi ke benchmark, nggak ada benchmarking yang misalnya oh kalau menurut ini sih nggak ada gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ada agensi yang bilang, oh kita sih biasanya kalau sama KOL, kalau udah visit udah sama story ya. Terus kayak, kebiasaan siapa gitu kan. Jadi kita, kebiasaan siapa, benchmarknya siapa gitu kan. Jadi nggak ada benchmarkingnya. Sehingga syarat akan negosiasi gitu. Nah jadi tuh kayak misalnya kita udah deal apa atau kayak mereka propose apa, biasanya kita yang kayak, hai kak, punten bisa tolong digoyang lagi gak ya harganya gitu. Jadi di benak gue dengan mereka memelas gitu sih, nadanya gitu ya harusnya ya kayak hai kak tolongin gitu. Gitu. Punten karena atasan aku suka banget sama konten kakak. Kayak gini gitu. Ya. Nah kita balesnya ya silakan gitu. Kita biasanya kayak hai kak lagi terus. Hai kak lagi. Iya, hai kak punten. Hai punten, kak. dari kita belum bisa banget sih kak kalau bantu segitu gitu. Jadi ada yang kayak agak semi-semi pakai ini kak, pakai ada hembusan nafas panas gitu. Belum bisa banget sih kak kalau kayak gitu kak. Iya belum bisa banget sih kalau dari kita, punten banget kayak gitu. Se-fake itu sih biasanya kan. Gue tuh awalnya gak tahu, tapi akhirnya kita ada meeting akhirnya juga jadi yaudah kak ini kita kayak nggak ketemu nih bottleneck-nya di mana. Jadi kita coba untuk heads up ke atasan aku dan kita mungkin bisa meeting dulu kali ya gitu. Nah pas meeting gue gitu ternyata nadanya dan bahasa-bahasanya. Bahasa-bahasanya. Ya, tapi itu lucu juga sih memang sih kalau dipikir-pikirnya. Kayak gue gak expect ternyata semua orang relate. Terus pada banyak di komen gue tuh yang jadinya gini, gue jadi geli sendiri pas meeting gara-gara konten ini gitu. Kayak iya ya kayak ternyata kita lebay banget ya selama ini gitu-gitu. Ternyata orang baru nyadar juga. Tapi gue kan jarang ikut meeting agensi brand apa gitu ya. Teman-teman kakak bosnya ya? Enggak maksudnya ada itunya. Ada AE. Iya benar-benar. Biasanya AE gue. Cuman sekali-sekali. Anak mas. Hah? Anak mas. AE. Anak apa ya? Ntar mikir dulu yang lucu ya. Gak apa-apa kak. Gue bisa kalau gak dapet punchline pura-pura meninggal sih. Gitu. Dia AE-nya tuh yang meeting. Tapi kadang gue adalah satu dua kali gue masuk. No, gue terakhir punya AE agak jadi jaipongan sih. Jaipongan tuh? AE. Oh gitu jadi. Jadi sekarang pakai admin aja sih kak. Admin. Nggak pakai AE. Tapi sempet nggak sebenarnya? Punya AE enggak? Oh enggak ya? Enggak. Oke, ya kan apa admin apa segala kan meeting. Tapi memang iya, gue waktu pertama kali ikut meeting tuh kadang-kadang juga kayak, wah ini orang serius-serius banget ya gitu. Serius artinya apa ya kayak, ya terima kasih ya udah. Iya menyempatkan waktunya. Terus abis itu ngomong kita bisa move forward dulu nggak dengan meeting ini karena kita udah pokoknya bahasa-bahasa yang unnecessary complicated gitu iya, kan. Kayak, ini P0-nya apa ya kak? P0-nya itu apa lagi? Priority zero kayak yang paling penting diutamakan gitu. Bukan P1, P0 yang paling. Nah gitu-gitu terus maksudnya bisa nggak sih kita bilang kayak ini yang diutamakan apa ya gitu kan? Harusnya ini ada mungkin seperti itu budayanya, makanya itu sesuatu yang menurut gue menarik gitu. Apa karena bos-bosnya bule? Enggak sih. Kan ada tuh agensi yang bosnya bule. Mungkin ya. Sudah pakai bahasa Inggris nggak juga ya? Mungkin ya. Gue sih nggak pernah. Mungkin ini bisa jadi skripsi ya. Oke. Tapi artinya lo baru dapet karena lo itu kegelisahan lo. Iya. Oke. Jadi lo nanya ke diri lo kegelisahan gue apa? Baru dapat yang tadi. Baru dapat itu. Tapi gue awalnya nggak yang kayak ini golden formula gue tuh nggak juga sih bang, kayak pas ada sebenarnya keresahan gue nggak itu doang gitu loh, cuman pas yang ini ternyata banyak yang relate gitu. Apa konten yang langsung kena waktu itu dengan format yang kayak gini? Jadi gue emang apply-nya ke konten gue tuh pakai bahasa korporat di kehidupan sehari-hari. Oke, itu formatnya. Iya, karena di luar konteks meeting tuh jadinya menurut gue ini aja sih. Nggak pas. Nggak. Maksudnya jadinya kayak malah twistnya di situ. Oh, lucunya di situ. Iya, kayak misalnya gue mau pesen makanan. Konten pertama tuh itu pesen makanan di restoran. Terus kayak lu pesen apa? Terus gue bilang gue kayaknya ini sih lele goreng sama kangkung aja.
Itu sih Kak kalau dari aku paling itu aja sih Kak, punten ya kalau dibantu banget ya. Kayak gitu. Nah terus lawan bicara gue tuh langsung kayak, hai Kak, ini dari tim aku sebenarnya ada concern sedikit nih. Jadi soal lelenya. Iya soal lelenya. Lele ini udah kita coba mitigate juga as per our last MOM. Kayaknya dari kita belum bisa juga sih Kak ngebantu Kak gitu. Punten banget ya Kak ya gitu. Aduh lucu banget lagi. Gitu awalnya. Si Fitri gitu gak sih ngomong? Iya gitu. Oh serius? Anjir AE gue gitu ngomongnya. Pasti gak mungkin enggak. Ke brand. Kalau meeting gitu. Pasti. Gimana dia kalau meeting? Ya persis gitu. Kak punten Kak hai Kak gitu. Kak Fitri itu bisa kalau misalnya dia lagi ngobrol sama kita ketawa-ketawa, terus brand nelfon, dia langsung berubah. Langsung hai Kak, langsung kita kan. Punten banget ya berubah. Berarti abis ini lo coba ikut Kak Fitri meeting. Bener, Jadi bener. spectator gitu. Lo lihat. Bener. Lucu juga ya. Gue juga gak tahu kayak ada. bisa gitu ya? Nah dari situ akhirnya orang-orang di industri lain ini kayak, Kak bikin versi ini dong, versi PNS. Terus gue kayak riset kan, PNS ada apa? Nyokap gue PNS kan. Biasanya apaan mah? Izin Pak siapa aja sih? Gitu. Gak ada apa-apa lagi. Gue habis ngisi lagi tadi pagi webinar BUMN. Persis kayak gitu. Izin Pak. Persis. Izin bertanya, Bang Radit ini nih, izin ini. Nah. Ya silakan izin. Emang kayak gitu ya? Iya kayaknya kayak kalau di pemerintahan. Siap, izin siap. Nah, tapi nggak ada lagi. Jadi udah gitu doang. nggak ada linggo lain gitu. Makanya gue bingung bikin apa. Sama kan istilah mereka umbi-umbian. Apa tuh Ya, umbi-umbian? kayak untuk menandakan bahwa mereka tuh apa sih golongannya tidak setinggi itu gitu. Nggak Emang kayak mereka yang ada eselon golongan- gitu. Nah, bukan gitu kayak misalnya mereka golongannya tidak setinggi itu jadi kayak iya kita kan cuma umbi-umbian gitu. Astaga. Tapi udah gitu doang. Gue bingung ininya apa nggak ada. Karena memang nggak tenggelam di situ kali. Iya dan mungkin mereka jarang ke eksternal juga mungkin ya. Oh. Jadi mungkin lebih ngurusin internal nggak tahu sih. Cuman nggak ada yang ke itu. Mungkin kalau ada yang bisa ngasih insight gue boleh PNS. di komen ya. Itu kan lo sering bukan ngeledekin ya. Lo sering dapat materi dari hubungan dengan brand ke kalian lah ya. Betul. Ke tim. Ada yang merasa diledek nggak? Kayak brand yang lagi dealing atau apa? Anjir nih gue lagi yang kayaknya yang diomongin nih gitu. Iya tapi malah tap in. Jadi kayak Tap in tapi dengan gaya yang sama. Iya. Boleh gak tap in izin ke punten gak? Nah, gitu. Aku mau tap in ke yang ini ya kayak gitu. Terus pas kita kayak kan komunikasi kan BAU alias business as usual kan berjalan seperti biasa nih. Pas komunikasinya kita terapin terus kayak aku gak nyangka ternyata kakak beneran gitu. Gimana? Jadi kan admin gue kan menggunakan bahasa yang sama sebelum gue nge-point out konten ini kan. Iya. Jadi ya udah seperti biasa gue punten jump in Kak juga kan. Si admin atau si brand? Admin gue ya dua-duanya. Okay. Nah tapi berarti jadi kayak jadi aneh deh kita. Maksudnya ini lagi ngomongin ini beneran, kontennya ini. Iya abis itu dengan dipraktekkan beneran gitu loh. Iya. Dulu kan kita kan tidak melakukan itu dengan sadar. Betul. Nah pas ini menjadi sebuah konten gue jadi kayak orang tuh jadi kayak self aware gitu. Bener. Oh gue kayak gini ngeteknya terus kayak jadi reluctant gitu yang gitu. Ada nggak pengalaman dealing sama brand yang lu tuh jadi kayak anjir nih aneh banget nih ini gue jadiin konten nih gitu. Ada kayak gitu kan? Nah kalau udah di titik aneh itu biasanya gue nggak berani karena itu kayak terlalu spesifik kan gitu. Dan biasanya kan brand satu campaign ke campaign lain kan ininya beda. Apa sih namanya? Masalahnya pasti beda kan. Biasanya package-nya lah apanya itu pasti beda-beda semua. Jadi kalau misalnya gue point out kayaknya udah tahu itu pasti ngomongin siapa gitu. Tapi belum pernah ada sih yang kayak bener-bener aneh. Kalau udah aneh banget tuh biasanya jadi sebuah masalah yang malah jadi nggak fun buat jadi dikontenin. Benar gitu. Ini yang light aja. Lo udah berapa lama berarti di content creation ini? 2021 berarti 4 tahunan lah. 4 tahun ya? Berjalan 4 tahun. Berarti lo gak ngalamin zaman dealing sama brand sebelum 2020 ya? Sebelum COVID enggak. Makanya gue juga penasaran sih zaman dulu yang pas masih bisa swipe up gitu tuh kayak gimana. Kayak gimana? Itu kayaknya baru deh swipe up. Udah lama Kak. Udah lama ya? Dulu gue pengen banget 10.000 biar bisa swipe up begitu. Anjir ya lagi dulu. Pas gue udah 10.000 jadi ganti tap link. Jadi semua orang bisa. Dulu kan gue bikin buku tahun 2005. Sebelum itu gue blogger. Blogger. Iya. Lo lahir tahun berapa? 99. Anjir. Tapi Gue ngeblog itu 2001. Gue pertama kali baca Marmut Merah Jambu itu 2015 itu. Kalau nggak salah 2015. Enggak. 2013. Oh iya segituan. Nah dulu itu gue kan blogger dulu.
Blogger itu gue nulis diary di internet dibaca orang. Dan mulainya dari bener-bener mulai ya, itu SMP kelas 3. Oke. Nah SMP kelas 3 itu pun juga yang gue tulis kayak misalnya gue lagi mau ke Blok M Plaza, ada orang aneh di Blok M Plaza. Nah itu gue tulis, kemarin ada orang aneh di Blok M Plaza. Gitu-gitu doang. Masuklah ke SMA 70. SMP lu 19 ya bang? Enggak, SMP di Tarakanita 1, Tarsat. Tapi memang di 70 banyak yang dari 19. Iya makanya gue menebak. Pindahan bener-bener banyak tuh dari 19 ke 70. Nah masuk 70 SMA kelas 1 bikin blog lagi lanjutin tuh. Tapi udah blog proper. Blog yang sama tapi. Nggak beda platform. Pakai Blogger akhirnya. Nah itu tuh cara lu nyari audiens gimana? Maksudnya algoritmanya pada saat itu gimana sih bang? Gak ada pak algoritma nggak ada. Nggak ada itu algoritma. Bahasa apa itu algoritma? Kalau sekarang algoritma itu adalah formula yang seolah-olah itu formula yang dipakai bisa dihack gitu ya platform. Formula yang dipakai platform untuk mensuggest konten kan. Iya. Itu kan definisi algoritma kan. Kalau di YouTube tuh di sebelah kanan atau suggested video di bawah. Terus TikTok menyarankan video gitu. Ya dia nge-upgrade algoritma itu dengan disuapin orang dengan FYP kan. Nah dulu kami tuh nggak ada. Nah sebenarnya itu yang kalau YouTube kadang kan abisnya gue nonton apa ya bingung. Jadi kayak harus tahu orangnya gitu loh bang. Paham gak sih kayak gue mau nonton Bang Radit nih gitu. Tapi abis itu gue mau nonton siapa ya? Kayak siapa yang seru ya gitu. Jadi kalau YouTube gitu. Kalau TikTok lo udah tinggal terima aja ya. Mau nggak mau kan lewat gitu. Kalau nggak suka sub lagi Iya. Gitu. Nah iya, tapi itu algoritma dalam konteks bahwa ya platform menyiapkan segala macam cara dengan rumus. Algoritma kan rumus untuk menghadirkan konten ke kita ya, dikasih depan mata ya. Kalau di YouTube mungkin di suggested video, tapi kalau di TikTok di swipe-nya. Betul. Nah, dengan definisi itu, maka ketika gua mulai ngeblog dulu, nggak ada algoritma dalam konteks tadi. Betul. Karena kita juga nggak tahu kita mau siapa audiensnya. Iya, mau baca siapa apa segala macam. Nah, yang terjadi akhirnya tahu nggak apa? Akhirnya adalah kita SKSD. Gue tuh SKSD ke blogger-blogger yang udah lebih gede. Tinggalin komen. Collab. Enggak juga. Bukan collab, kayak misalnya ada Aditya Mulya. Aditya Mulya menulis buku jomblo, gue tinggalin di komen. Tapi gue beneran baca ya. Postingan dia, terus gue komentarin. Lucu banget Mas Adit, gini-gini nih, salam kenal. Aku Raditya Dika, bla 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 gitu. Nanti sama dia dimasukin link, di backlink gitu loh, kayak add friend. Anjir, kita jauh banget ya teknologinya ya. Gue bahkan kayak pas belajar blog pas SD, ternyata pas gue SMP udah gak relevan. Emang udah nggak tahu tuh kemana tuh. Udah itu jadi di link balik. Jadi istilahnya link balik. Lo add link gue akan add link lo. Itu maksudnya berteman? Bukan berteman, kayak nampilin. Oh jadi kayak shout out. Aduh, shout out nggak tuh? Gimana ya? Jadi ini kan blog gue. Sebelah kanannya ada link orang-orang yang kita anggap temen lah atau seru. Tapi lu udah anggap teman sama siapa aja di situ? Wah itu kita sampai berkomunitas. Ada komunitas blog Indonesia sampai kita ada pesta blogger tiap tahun. Pesta blogger Mungkin itu dulu, kalau sekarang jadi YouTube rewind gitu ya. Kalau sekarang kayak kumpul anak perpus kali. Soalnya kan cuma doyan baca doang gitu. Nah gue anak SMA sendiri waktu itu. Biasanya orang kerja yang ikut komunitas itu, karena kan internet yang dipakai internet waktu ngantor. Karena lu pas UTAS kan nggak boleh ke kantin, jadi lu nulis aja bener di lab komputer. Dulu supaya kita dikenal orang, ya kita harus saling ngeling-ngeling gitu. Nah lama-lama jadi banyak temen gue, karena gue banyak komunitas juga. Nah kebetulan blog gue juga komedi. Sama kayak lo bilang itu. Iya, lebih banyak pasarnya gitu ya. Iya aneh juga ya. Komedi tuh banyak banget yang nikmatin soalnya kan. Iya. Banyak yang nikmatin. Terus gue kan ada statistiknya segala tuh, dari mulai 50 sampai akhirnya jadi, enggak dulu paling 10 orang, 15 orang sampai 50 sampai 100. Nah gue inget banget, udah mulai ada tawaran ini pembicara. Makanya sebenarnya gue jadi leading to the next question adalah cara monetize-nya dari itu gimana? Berarti lebih ke tawaran job ya, bukan kayak lo dapat AdSense atau apa gitu. Sempat kita bisa naruh AdSense. AdSense itu berupa banner di atas. Terus orang kalau lagi lewat dan ngeklik atau apa tuh ada hitungannya sendiri. Tapi itu nggak gede. Cuman iklan pun juga nggak ada Pak. Itu nggak ada itu. Iklan yang
diselipin atau apa, kayak kita taruh di konten kita iklan. Nah itu nggak ada sama sekali, karena siapa yang mau? Iya, tapi itu menumbuhkan kayak bener-bener orang yang emang suka nulis gitu loh, yang emang punya bakat gitu kan, nggak yang kayak punya keinginan. Keinginan ada yang kalau maksudnya nggak bisa kayak tiba-tiba nggak sengaja jadi viral gitu kan, emang benar-benar sebuah konsistensi gitu kan untuk bisa. Dan karena nggak ada uangnya, jadi yang emang pengen aja jadi yang stay. Iya. Sama kayak YouTube dulu kan nggak ada duitnya. YouTube kan nggak ada AdSense dulu. Tahun berapa baru ada AdSense? Gak tahu gue. Pokoknya pas malam minggu tuh nggak ada AdSense. Serius nggak sih? Nggak ada. Terus berarti lo produksi semua for fun. Dulu tuh YouTube itu for fun. Makanya broadcast yourself kan namanya. Lo publikasiin diri lo aja. Emang it's for fun dulu. Oke. Setelah ada AdSense, maka orang bisa berbisnis di YouTube, maka orang jadi punya uang buat hire tim, tapi production level naik semua kan. Benar. Tapi artinya yang mau gue bahas adalah zaman dulu itu, maksudnya content creation itu berkembang dengan begitu sangat jauh. Di zaman gue bisa kategoriin nulis blog tuh bikin konten bisa lah ya. Dong. Walaupun namanya itu nggak ada dulu. Content creator tuh nggak ada. Iya itu kayak baru pas COVID nggak sih, nggak ya? Nggak tahu gue. Nggak ada. Terus gue sempet diketawain orang gara-gara gue punya manajer. Gue punya manajer. Tapi job desk apa dulu? Itu dealing sama kalau ada job pembicara. Kondisi lu masih SMA berarti waktu itu? Oh enggak, kalau punya manajer itu udah kuliah, udah di UI, udah di UI, udah bikin buku gitu-gitu. Belum bikin buku bahkan. Nah ada orang yang ngurusin itu, diledekin gue. Masa blogger pakai manajer segala macam. Oh di situ gue baru ngeh. Ternyata banyak juga orang yang nggak punya pemikiran untuk memonetisasi itu. Oh, jadi lu melihat ini sebagai peluang. Justru. Karena nggak banyak yang serius jadi blogger dan blogger yang jadi penulis dan lain-lain. Nah, awalnya pas lo akhirnya kayak punya, gue butuh manajer itu ada momentumnya, apa emang lo overwhelm inquiries atau ada yang menawarkan diri atau gimana? Karena gue tuh kadang penasaran ya, kayak misalnya contoh artis-artis besar nih kayak misalnya jebolan Indonesian Idol. Tiba-tiba tuh mereka jebret langsung kayak ada road manager, ada business manager, ada ini manager, ada personal manager, ada social media manager, ada kayak gitu. Nah gue tuh bingung. Bahkan gue sekarang kan masih kayak nyari-nyari manager. Bukan, maksudnya kayak gue butuh tim tuh apa ya formulasinya, kayak apakah gue butuh content specialist ataukah gue butuh production team atau apa gitu loh, atau gue sebenarnya butuh videographer yang gitu-gitu loh. Rumusnya kan tiap orang needs-nya beda kan. Bener. Nah itu pas pada saat itu gimana? Yang paling penting satu kebutuhannya dulu. Lu butuhnya apa itu. Nah duit kan pasti. Iya nyari tuyul berarti. Bukan manajer gue cari. Nah jadi pas awal itu kebutuhan gue adalah orang yang bisa berhadapan dengan tawaran supaya gue nggak nego sendiri pak. Kan lu butuh kambing hitam kan? Ya. Karena lu nggak enak kayak nggak bisa kalau segitu mah belum dapat gitu. Itu satu. Tapi yang kedua rasa canggung ketika lu kayak kita ada tawaran nih. Gini misalnya jadi pembicara lah. Berapa 300.000 lah katakanlah 300.000 jadi pembicara. Oke. Negonya sama kita kan, masa nggak bisa 400? Gue pede. Sorry udah mentok di 450 misalnya. Ya udah gue ambil deh 450. Datang ketemu, makasih ya gini-gini. Ini kontraknya tanda tangan. Pembicaraan pas turun, ini duitnya ya. Kayak aneh aja, canggung banget gitu. Berarti dulu nggak ada H+30, H+45 ya, langsung diamplopin ya? Iya dulu gitu. Iya enak sih. Dulu kan gue masih uang transport tapi meskipun ada aja satu kampus yang ngundang gue tanpa gue harus sebutkan namanya, sebuah kampus di Jakarta yang nelpon gue, mau nggak jadi pembicara di kampus kita, mau kita cuman ada buat transport doang. Ya udah nggak apa-apa. Terus habis itu timnya dia nelpon kita lagi, terus bilang bahwa kita mau ngitung jarak rumah Bang Radit ke kampus kita dan mobilnya apa supaya kita bisa ngukur uang transportnya yang sesuai dengan uang bensin berapa. Soalnya gue terlalu miss gue. Aku cuma pakai aftur gitu kan. Gue naik helikopter sih ke kampus lo sih. Gue gak akan sih kayaknya. Kayaknya belum pernah. Itu lucu lagi. Itu aneh banget. Gue lebih kayak serius banget nih, transport beneran transport. Iya. Bener-bener dihitung ya. Saat itu premium berapa? Iya, dia ngitung jarak dari rumah gua ke kampus dia. Bensin motor apa mobil tapi? Mobil. Cuman tetap aja kan? Iya, itu aneh. Berapa liter dia hitungin, ya Allah. Tapi berarti dari situ tuh belum lumrah untuk punya red card ya? Kayak apa yang berarti maksudnya selain menjadi pembicara tuh belum ada tawaran kayak
mau ini nggak, misalnya mau itu nggak, kayak misalnya blognya mau kita jadiin mini video gitu, atau apa gitu. Nah pada zaman itu red card itu kenapa ada kebutuhan red card? Karena sekarang kita produknya banyak kan. Kayak lo kan bisa ada story, bisa ada tap in, bisa ada apa? Makanya mirroring, bisa ada red card makanya. Dulu kan nggak ada kayak gitu-gitu. Nah, agency juga, gue inget banget. Salah satu agensi pertama, agensi digital, salah satu yang pertama, dan gue miss banget karena ada yang nge-capture opportunity itu. Itu yang bikin Mbak Iim sama Aditya Sofyan, sama Mas Aditya, tau nggak penyanyi? Tahu. Ya itu kan suami istri tuh. Kantornya di dekat sini dulu. Nah gue banyak belajar sama mereka. Mbak Iim tuh dulu sering ngajak gue makan bareng, hanya untuk sharing-sharing soal industri iklan. Sementara gue siapa? Gue masih kayak anak kuliahan biasa gitu, tapi diajakin sharing sama dia. Mungkin dia juga mau tahu insight dari gue kali ya. Cuma kalau gue lebih banyak belajar dari mereka gitu. Nah gue jadi ngerti semua. Oh ternyata iklan tuh gini. Oh ternyata zaman itu nggak ada pak, nggak ada. Maksudnya industrinya belum terestablish kan pada saat itu. Jangan itu. Gue ada satu artis, tanpa gue harus sebutin namanya juga. Satu artis, orangnya baik juga, maksudnya teman gue. Cuman satu perkataan dia pas ketemu gue, dia bilang, emang beda sih ya, lo kan terkenalnya cuma di internet. Dia bilang gitu. Beda gitu. Ya, which is Unsigned nggak? Nggak, which is nggak apa-apa buat gue. Karena memang itu kenyataannya. Masa sih bang? Iya pada saat itu. Iya. Jadi artinya, ya lo kan terkenalnya cuma di internet doang. Itu bukan dunia nyata. Itu internet bro. Lo jangan expect macam-macam gitu. Itu internet, bukan dunia nyata. Jadi kan lo terkenal cuma di situ gitu. Tapi yang main kan tapi orang nyata semua yang main internet itu. Betul. Iya kan, logiknya gimana sih? Gua nggak tahu. Mungkin pada saat itu saking kecilnya. Kayak belum ada contoh kali ya. Belum. Sekarang kita apa ya? Konten kreator itu next level sih buat gua. Iya, sesuatu yang kayak industri kok tiba-tiba ada. Dan ini maksudnya nggak di semua negara ada juga bang. Iya ya kan? Yang di luar tuh bahkan pas gue sempat ngobrol sama teman gue orang Prancis, pas kayak dia, iya kan dia nanya gue ngapain segala macam, gue ceritain terus dia yang kayak apa nih? Are you alright love? Gitu kan maksudnya yang kayak are you doing okay? Gitu karena itu kayak mentally exhausting ya? Bukan, lebih ke kayak kalau di negara dia dengan misalnya followers gue segitu-segitu tuh paling ya kayak kok lu bisa sih afford kesini gitu loh. Gitu maksudnya dia nggak tahu kalau industri ini tuh gede gitu loh di Indonesia. Menurut dia tuh kayak kalau dengan waktu itu followers gue gitu-gitu, dia ngelihat profile gue, ya itu tuh cuman iseng-iseng aja, tapi orang tuh pasti masih punya kayak corporate job gitu. Jadi gue sangat juga amazed sih kayak bisa sebesar itu industri ini di Indonesia gitu. Karena memang di sana orang nggak merasa sosial media itu mungkin sepenting itu. Iya, gue lupa siapa ya yang waktu itu yang pernah ditawarin collab sama 9gag. 9gag, Terus kayak ternyata fee-nya cuman berapa gitu, kayak dirupiahin 10 juta kalau nggak salah gitu. Jadi gue kayak berarti di sana nggak segede itu ya maksudnya gitu. Kalau Amerika gede ya, Eropa mungkin nggak. Australia gue nonton acara stand up kemarin, ada comedy festival. Kalau gue bikin stand up, orang memang nggak boleh ngerekam. Oke. Nah cuman di situ itu nggak ada tulisan nggak boleh ngerekam sama sekali. Nggak ada tuh di tiket gue. Dilarang apa do and don't-nya nggak ada, cuman kayak lo terima tiket lo bisa masuk udah. Tapi kalau di stand up show itu bukan sebuah etiket yang unwritten rule gitu nggak? Kalau etikanya iya, etika di show kami di Indonesia iya, kami sama-sama sadar penonton dan penampil juga punya ekspektasi bahwa tidak ada yang ngerekam. Tanpa harus di floor gitu. Iya, tapi kalau gue tetap harus gue taruh karena mungkin banyak first time yang nonton. Iya. Di Amerika pun juga kayak gitu. Nah, gue kan gak tahu budaya di Australia kayak gimana. Tapi yang bikin gue kaget adalah pas gue nonton, gak ada do and don't soal ngerekam atau dan lain-lain tuh gak ada. Gak ada embargo. Gak ada gitu-gitu. Nah, pas gue nonton, ini biasa aja sih. Karena begitu penampil selesai, baru biasanya kita videoin. Biasanya gitu. Pas udah selesai. Either penampilnya udah gak ada, atau ruang kosong aja deh sebelum mereka masuk. Ruang kosong aja. Kayak mau nonton show gitu. Ini ya tanpa ada penampil, tanpa ada materi itu make sense buat gue. Gak ada yang ngerekam pak. Gak ada yang ngerekam. Satu orang pun gak ada yang ngerekam di venue yang pas gue nonton ya. Gue sendiri cuman fotoin mikrofonnya doi itu. Terus gue mention orangnya gitu. Udah selesai show. Mungkin lu pikir kayak ya udah emang orang-orang pada nggak mau update aja gitu. Kayaknya. Itu curigaan gue. Begitu selesai show, pada berdiri keluar. Udah kayak
thank you for today. Terus satu orang depan gue langsung keluar. Kayak keluar kuliah umum gitu ya. Iya. Cabut gitu. Iya langsung pergi. Terus gue, anjir pada keluar semua. Gua kan mau foto bareng kan. Waktu itu nonton show siapa bang berarti? Ada macam-macam, ada orang Australia, ada orang Afrika yang tinggal di Australia, ada banyak show. Jadi gue samperin aja, gue bilang dia sendirian berdiri gitu, gak ada yang nyamperin, ya gue samperin aja. Can I take picture gitu, boleh. Berarti bukan karena rulesnya, tapi memang kayaknya memang signifikan aja. Kayaknya gitu. budayanya bukan foto sharing, nggak kayak kita gitu. Kita seneng banget sharing kayak gitu kan. Tapi kalau kayak lo sebagai public figure lebih suka budaya yang kayak di sini, yang kayak maksudnya lo ketemu orang tuh disapa, orang minta foto yang ramah gitu, atau lo lebih nyaman untuk kayak di Australia yang kayak oh ya udah just enjoy my piece time of gitu. art gitu terus bisa ya udah kita lo nggak perlu obsess over me gitu. Menurut lo yang lebih oke gimana? Gua suka kalau gua bisa ngobrol sebenarnya sama orang yang mungkin menikmati suka dari karya lo, gue gitu. Gua lebih prefer itu. Tentu ada batasan-batasan ya. Batasan-batasan yang apa ya? Ya kan ada aja yang tiba-tiba nyamperin di mana, terus tiba-tiba kayak cerita zaman gue dulu, tiba-tiba gue bangun ada orang di kamar gue, iya berhasil naik masuk ke kamar. Itu kan udah serem banget, udah takut ya, maksudnya udah sampai batasan itu. Coba kalau kayak misalnya negor terus ngobrol, itu gue masih happy kok. Apalagi pas di Australia kan, di Melbourne banyak orang Indonesia kan. Jadi gue kadang kayak gue nggak tahu nih, gue dari sini sama asisten gue kan, sama si Nurul yang ngira lo di agency. Nurul ini tram ke arah mana ya Nurul ya? Jadi gue berdiri aja tengah halte kan, siapa tahu ada orang Indo. Bener ada orang Indo. Bang Radit foto. Ayo boleh. Gue sekarang nanya dong. Kan ada itunya lah gitu. Ada privilege. Iya ada privilege ya, yang menarik gitu, yang bisa iniin gue gitu, yang bisa bantuin lah. Nah tapi artinya ya mungkin beda budaya, dan kita mungkin beruntung kali ya di Indonesia. Iya, industrinya subur gitu ya. Wah ini gede banget sih. Makanya pas tadi balik ke algoritma, sebenarnya ada saingannya si algoritma tuh Al-Ghazali. Oh iya bener gitu. Bener sama Algojo juga. Ada. Itu paling serem tuh. Tapi pertanyaan lo soal manajer tadi. Nah iya balik lagi. Iya balik lagi tadi. Soalnya gue mikir kan, lo kan anak FISIP ya. FISIP. Sesibuk apa sih Kak sampai gak bisa jawab. Soalnya dulu gue di FIB sih kayak gabut. Iya. Kansas dulu. Gue sering ke Balsem juga. Cuman kayak teman-teman gue FISIP, gue gabut deh kayaknya deh. Lo kok nyampe butuh manajer sih gitu. Tapi gue penasaran aja. Bener. Itu yang pertama, menghindari kecanggungan buat. Ya gue paham sih bagian buat nego bener. Kedua, tapi lo bisa pura-pura jadi orang aja nggak? Itu tapi aneh kalau buat gue. Cuman ada artis Hollywood, alter ego. Artis Hollywood, gue lupa siapa lagi namanya. Ada artis Hollywood terkenal banget. Iya kan, lo lihat beritanya nggak? Orang Inggris kan, artis Inggris. Ini Adele. Enggak dong. Bercanda. Kaget juga gue. Tiba-tiba ada. Kayaknya terlalu gede deh. Jadi ada satu artis orang Inggris ini, dia baru ngaku ke publik kalau selama ini dia ngeladenin klien pakai chat. Oh iya. Kenapa dia nggak mau dipotong komisinya gitu katanya. Emang kocak sih. Tapi iya kayak bikin alter ego aja sih kayaknya. Tapi temen gue banyak loh yang kayak gitu. Iya, gue juga banyak tahu orang yang kayak gitu ternyata kayak. Oh, misalnya Cia tuh lu. Iya, nama gue kan Alicia. Cia, ini alter ego gue gitu. Besok gue gantian namanya Rene gitu. Lebay banget. Gitu. Kayak ya udah kayak emang sebenarnya ada beberapa juga inquiries yang emang sebenarnya bisa kok di handle sendiri, dibilang itu enggak benar-benar kayak time consuming banget sih sebenarnya untuk jadi admin sendiri gitu. Tapi masalahnya tuh si AE gue, si Fitri kan yang urusan sama klien. Nah kadang itu adalah kerjaan-kerjaan yang mungkin gak terlalu gede apa gimana gitu. Atau kerjaan rutin yang kadang dia nggak datang, asisten gue juga nggak datang. Jadi kayak cuman misalnya meeting atau apa gitu yang nggak terlalu ada kerjaan banget gitu. Jadi gue suka datang sendiri tuh. Nah masalahnya kan dia bilangnya Fitri, terus gue datang sendiri. Nah kayaknya dia lupa atau belum ngobrol sama orang yang janjian sama gue. Jadi orang yang janjian sama gue nemuin gue terus nanya, Mbak Fitrinya mana?
Oh Mbak Fitrinya nggak ada, nggak dateng. Terus dia kayak, jadi kayak soalnya gue Fitri juga. tapi kayaknya in that sense kayaknya lebih gini sih bang. Gue nggak tahu juga somehow. Ini adalah hal yang gue juga baru pahamin pas udah menjalani dunia content creation ini ya. Kayaknya somehow orang brand dan agency tuh expect kita tuh bawa entourage tuh yang kayak 2 videographer, oh iya bener, 4 PA, 6 tukang pijit, 2 dayang-dayang gitu ada. Kayak gitu gue sama kayak kakak cuman berdua. Is that sad? Harusnya berapa gitu. Aduh kan dulu gue juga pas sebelum, maksudnya kan tim gue kan ya kadang sesuai needs aja gitu kan. Kadang ada yang mungkin resign apa segala macam. Kadang ada juga beberapa yang sendiri gitu, atau lagi sakit. Sama juga gue sendiri juga, terus kayak kita udah siapin makanannya 5 sih kak gitu. Oke, gue jadi kayak wondering apakah gue sebenarnya butuh lebih banyak tim atau gimana sih, biasanya needs itu apa gitu. Jadi pertanyaan sendiri sih. Bener. Gitu. Nah kalau manajer, kalau buat gue manajer itu esensinya memanage kan. Betul. Nah kadang orang tuh masih belum bisa bedain admin sama manajer. Betul. Kalau di gue sense manager tuh mereka juga jemput bola gak sih, yang kayak bener, pitching gitu, jualan gitu. Artinya lu gua share ya karena lu melakukan sesuatu sehingga lu berhak atas share itu. Gitu ya. Kalau jemput kalau misalnya lu nunggu bola, admin. Iya betul. Dan lu nggak manage gua. Manage itu artinya lu punya peta 2 tahun. Si Lutfi mau jadi apa? Betul. Itu kan manage. Mau apa sih? Mau kayak arahnya kemana? PR wise kan, brandingnya mau apa gitu kan? Atau duitnya, revenue stream dari mana gitu. Betul. Nah tapi soal revenue stream itu, ketika gue jadi blogger dan punya manajer, terus dibilang aneh sama orang-orang, ketika itu juga gue kayak ngerasa bahwa oh iya mungkin supaya valid punya manajer adalah harus punya revenue stream. Bener, itu salah satu yang ngebuka kepala gue. Gue gak akan bisa hidup gue dari ngeblog dan nulis doang. Berarti pada saat itu manajer itu revenue streamnya cuman dari uang transport yang dihitung per kilo itu. Pada saat itu ya? Pada saat itu ya? Oh. Karena dia juga kerja waktu itu. Dia juga kerja. Dan dia gak mesti datang nemenin lo? Dia nggak mesti gitu. Ya pada saat itu karena cuman kita berdua datang. Okay. Tapi hal-hal lain adalah berkembang. Gue tuh nge-crack kenapa karirnya lumayan berkembang adalah itu karena gue tahu revenue streamnya di mana. Dan gue bisa memiliki pembaca gue, artinya gue punya koneksi yang dalam sama pembaca gue. Karena suatu saat blog udah nggak ada lagi, gue masih punya koneksi itu, sehingga gue bisa kasih mereka yang lain. Nah itu yang jadi perdebatan banyak konten kreator di luar. Lo jadi TikToker, TikToknya di ban, mau ngapain? Lo selesai. Iya betul. Lo jadi YouTubernya dihapus, lo selesai. Maka lo harus own the fans lah gitu ya. Lo harus own the market, audience lo. Dengan cara apa tuh bisa macam-macam gitu. Tapi dengan lo punya begitu banyak platform, itu tuh ada kayak, maksudnya kan mungkin ada istilah juga selain di investment kan, konten juga katanya don't put your eggs in just one basket gitu katanya. Cuman somehow kalau buat gue tuh agak, ini kita jadi TW-TW ya, maksudnya nggak apa sih, tukar wawasan. Itu bahasa UI banget loh. Oh gitu? Iya nggak? Ya lebih ke generasi ya, TW-TW. Jadi itu sih bang, maksudnya kadang gue jadi nggak fokus kayak misalnya waktu itu coba deh nge-YouTube, terus jadinya benar-benar terbengkalai aja semua gitu. Dan orang kan pada bilang jangan di mirror doang, harus unik nih setiap platformnya gitu. Jujur gue agak bingung sih mau ngebedain itu apa, karena esensinya sama, selain kayak cuman kalau Reels maksimal 2 menit 30 detik, TikTok bisa 10 menit gitu. Agak bingung sih, untuk apa sih namanya nge-diverse konten itu apa. Apalagi kayak misalnya contoh, gue punya satu topik nih yang lagi digandrungi warga, asik digandrungi warga sekarang ini. Lagi itu, nah itu maksudnya gimana gue cara nge-diverse itu ke banyak platform gitu. Apakah emang satu topik satu platform? Itu gue belum nge-crack sih code itu sejujurnya. Dan kayak kalau misalnya gue nge-analyze apa yang lo lakukan, agak bingung juga gue nge-apply-nya ke diri gue gimana gitu sih. Mungkin karena awalnya kan lo juga berangkat dari apa terus kemana, jadi diversifikasinya tuh lebih luas gitu loh. Sedangkan gue kan kayak TikTok born gitu kan, emang short video type, dan orang tuh nggak kebiasa tiba-tiba gue, let's say tiba-tiba gue vlogging gitu, agak nggak terbiasa secara branding ya. Dan
Langsung aja punchline-nya apa kak CTA-nya gitu, langsung kayak gitu. Nggak usah banyak ngomong deh, langsung aja bercandaannya apa kak gitu, langsung kayak gitu. Orang tuh kayak gue mau bridging dikit tuh kayak diem deh gitu. Kayak iya, gitu gue paham lagi. Kayak gitu makanya. Nah, tujuan lo apa dulu nih? Tujuan lo apa, mau ngelebar market di platform yang lain atau mau nyari revenue stream baru? Itu dua hal yang beda soalnya. Gitu ya? Beda iya. ya? Karena kalau lo nyari revenue stream, lo langsung otak lo langsung, oke, ini bisnisnya gimana, baliknya kayak apa, monetisasinya kayak gimana, maka energi lo menurut gue lo harus bikin sebuah produk direct to konsumen. DTC lo apa? Itu bisa ebook apa, kamus korporat Jakarta Selatan yang lucu-lucuan gitu atau merch atau produk digital yang kayak gimana gitu. Ya itu DTC dulu itu kalau mau buat revenue stream. Tapi kalau harapan lo adalah untuk melebarkan platform, maka perlu nggak konten panjang? Kan jadi kayak gitu. Apa jangan-jangan YouTube Short aja juga cukup? Itu loh maksud gue. Nah, tapi kalau misalnya enggak sih, kayaknya gue mau konten panjang dengan tujuan supaya AdSense gitu. Ya berarti lo tinggal cari yang dekat sama brandingan lo dan dekat dengan keresahan lo sih. Menurut gue apa yang dekat sama lo ya paling corporate culture. Untuk dibahas lebih panjang, dibahas gitu. Lebih panjang, diparodikan, di apa segala macam. Soalnya kalau buat gue emang tipe kita beda sih. Betul. Kalau gue tuh hero kontennya dulu apa, baru ini gue turunin jadi banyak short, banyak ini pendek. Jadi kita semua ini efektif banget. Barangnya apa, kita pecah. Nah, TikToker ini memang gue paham banget kebingungannya. Kontennya banyak banget, tapi jadi bingung bener. Mau diapain gitu. Soalnya itu karena gini bang, kalau misalnya kita punya satu topik, kayak kita lagi rame pasti kita bikin itu terus kan. Kayak lagi rame kita bikin terus. Nanti kayak within 1 bulan 2 bulan jadi kan udah basi dong. Nah itu tuh kayak dilemanya kadang at least buat gue ya, gue gak tahu yang lain gimana, cuman pasti kayak kita cuman menunggu nanti ada momentum lagi untuk ada yang fresh lagi gitu loh. Kan in the meantime kalau misalnya kita kayak dilemanya tuh kalau dilanjutin terus udah draggy, udah bosan. Kalau gue bikin baru ya nggak bisa serta-merta kayak oke, besok kita akan buat yang baru gitu. Maksudnya jadi kayak ya kok dia mungkin ada banyak, misalnya gue nge-gain new community, new followers dari konten ini. Terus ketika misalnya gue tiba-tiba jadi bahas, let's say gue beauty, kayak gue mau bahas eyeliner warna biru gitu. Orang-orang kayak kok dia nggak korporat lagi sih? Iya lagi. Gitu, jadi kayak bingung. Dan sampai berapa lama lo bisa meres korporat itu kan? Iya kan, kayak gitu. Apalagi kayak misalnya lagi naik gitu, langsung kan brand pada tap in. Jadi kan semua kontennya jadi branded nih lately. Jadi kan itu pasti kan viewsnya juga drop segala macam. Itu tuh yang kayak agak dilema. Gimana ya, satu sisi dapur kita harus ngebul, tapi di sisi lain juga engagement juga penting. Cuman kalau misalnya kita terus-terusan press di sini juga membosankan. Itu sih yang jadi kayak ngebikin kadang topik yang kita lagi raise tuh nggak selalu evergreen gitu loh. Walaupun kita punya emang branding apa, nggak bisa yang kayak terus-terusan gue jadi kayak corporate lingo tuh pasti ada ujungnya juga. Bener. Dan mau sampai kapan kan? Mau sampai kapan? Itu sih yang kayak Nah, yang paling penting sih kalau menurut gua, lo harus segera bikin DTC lo, itu yang paling penting. Karena kalau udah punya DTC itu yang akan jadi bikin dapur lo ngebul dengan lebih safe. Salah satu brief gua ke kantor ini adalah gimana kita ngurangin. Jadi ada beberapa tahap yang lagi gua lakuin. Pertama, ngurangin ketergantungan sama sponsorship dan brand. Gimana caranya? Ngurangin tuh bukan artinya jumlah uangnya kita kurangin ya, tapi proporsi kuenya itu nggak sebanyak dulu. Slice-nya, persentasenya. Nah, kita udah jalan hampir 5 tahun. Gue bikin stand up comedy tour. Wah, itu gara-gara ada revenue dari sana, berkurang jauh tuh proporsi branded kontennya. Karena ada revenue baru. Nah, gue baru merasa cukup tenang saat ini. Karena kalau semua dari sponsorship, ini percaya sama gue ya, konten kreator itu akan lahir banyak banget. Ketika konten kreator lahir banyak banget, etalasenya banyak, Pak. Kalau etalase supply-nya banyak, harganya kita pasti turun. Betul. Kita nggak akan bisa bertahan di harga yang sekarang untuk brand-brand ini. Ini argumen gue. Makanya buat banyak konten kreator sih, gue kadang suka nyaranin harus segera nyari revenue yang tidak bergantung sama
sponsor atau brand. Argumen lain dari Colin and Samir, kalau tahu ada YouTuber yang suka ngomongin konten ekonomi, kreator ekonomi kayak gini, mereka bilang paling bagus memang berbisnis di YouTube, mereka bilang. Jadi lo harus, bisnis lo itu di backbone-nya, di topangnya itu harus sama YouTube. Karena di YouTube monetisasi itu bisa sangat mudah gitu. Iya, tanpa ada branded ataupun enggak, bakal tetap dapat. Pertama ya AdSense. AdSense juga branded sih sebenarnya. Cuman ada membership. Gue juga lagi ada membership juga. Ini ada nih dijual affiliate. Jadi kalau kita lagi ngobrol, nanti di bawah kalau mau beli mic ini ada linknya bisa gitu. Walaupun kita nggak promoin ya. Iya. Tapi kalau emang lihat pengen itu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu sih itu emang challenge buat teman-teman yang bikin konten pendek. Gue sekalian ini kalau misalnya ada yang mau beli. Itu apa? Merch? Enggak sih. Kalau ada yang mau beli aja. Emang mau promoin usaha orang aja. Support UMKM aja sih. Iya, UMKM Korea tapi. Oh iya, itu dari Korea ya. Tapi jujur ya, gue juga nggak tahu lagi Lutfi, gue bisa ke sampai kayak gini tuh kayak gimana dari jadi blogger tuh gue juga nggak tahu. Itu emang lebih ke kayak walaupun gimana kita bilang go with the flow. Iya. Walaupun di plan tapi kan tetap aja kayak ternyata di tengah jalan menemukan ide ini kan harus. Iya, nggak ada yang tahu. Bener. Kalau misalnya pas dikurangin tadi yang lo bilang slice dari sponsorshipnya dikurangin, bisa nggak sih maksudnya kayak apakah terlalu serakah buat kayak kita untuk ya udah kenapa nggak dua-duanya berjalan berdampingan aja, maksudnya tetap tour juga, tetap sponsorship tetap kita ambil semua gitu. Oh iya, atau itu kan menurut lo nggak wise kayak gitu? Enggak, makanya tadi gue bilang bukannya nominalnya dikurangin dari sponsor, tapi ada tambahan revenue baru. Sponsornya tetap sama. Tetap sama. Angka yang kita dapat dari sponsorship mungkin naik bahkan. Tapi ini ada kerjaan baru, which is si tour ini yang lebih safe ya, yang juga gede, sehingga secara proporsi nggak dari brand semua, tapi udah mulai gini gitu. Itu aja sih gitu. Nah, challenge berikutnya, ini juga nih PR buat gue nih. Gimana melepaskan channel ini dari gue? Itu juga penting tuh. As in melepas apa nih? Gimana ketergantungan channel Raditya Dika? Enggak sama Raditya Dikanya. Jadi itu menjadi media gitu? Nggak tahu gue. Ada satu orang namanya Dave Ramsey di Amerika. Dia bikin plan suksesi. Suksesi artinya kalau lo mati apa yang terjadi. Nah, dia sudah menyiapkan ini plan dia selama 10 tahun kalau nggak salah. Dari dia umur 50-an. Nyiapin orang-orang untuk melanjutkan. Untuk melanjutkan. Dia ajarin semuanya segala macam, dia bentuk orang itu. Kalau dia metong suatu hari dia bisa lanjutin. Dari mulai kalau orangnya resign? Bener juga sih. Terbilang dia deh. Kayaknya gue nggak passion ternyata di sini setelah 3 tahun jalanin. Setelah 10 tahun dilatih. Iya, gue mending gue bikin sendiri. Iya bener. Gitu. bener juga. Ya lupain soal dia. Enggak, tapi salah satu langkahnya adalah si Dave Ramsey kan dulu namanya YouTube-nya Dave Ramsey something gitu. Sama dia Dave-nya dibuang. Sama jadi masak. Jadi Gordon. Jadi Ramsey doang, Ramsey Solution atau apa gue lupa. Dan anaknya juga ikut di dalam tim yang mau jadi suksesinya dia. Nah itu, gue jadi kebuka juga kepala gue. Bener juga ya. Kalau pakai bahasa korporat, bottleneck-nya apa? Sebenarnya di bisnis ini bottleneck-nya gue. Karena lo masih in charge banget atau gimana? Pertama itu, kedua juga semua kerjaan ini banyak nuker waktu gue. Iya. Ya jadi memang harus dibikin serius sebagai sebuah bisnis yang bisa berkelanjutan kalau memang mau gede banget gitu. Dan mau bertahan dari bisnis ini gitu ya. Iya, untuk sustain selamanya ya. Maksudnya untuk waktu yang sangat panjang gitu. Untuk kayak bikin DTC itu sebenarnya agak sulit karena menurut gue ya Bang, kayak agak sulit karena nggak semua orang tuh punya kayak what it takes untuk nge-create sesuatu yang kayak orang tuh mau beli gitu. Kalau buat gue ya, karena let's say kayak misalnya gue pakai sunscreen, terus kayak, Lutfi pakai sunscreen ini, aku harus beli gitu. Nggak kayak gitu. Mungkin kalau kayak Tasya Farasya gitu kan, Tasya Farasya approved gitu. Nah, gue tuh kayak apa ya gitu yang kayak bisa bikin orang tuh bisa convert ke sales. Bahkan kayak ada waktu itu ada sebuah campaign yang gue nggak perlu kasih tahu apa, cuman kayak waktu itu misalnya gue ini nih bikin sebuah challenge. Gue bikin video untuk mengajak
challenge ini ikutan. Dan challenge itu menurut gue seru banget karena lu mendapat benefit yang oke gitu. Kayak sebuah workshop bersama sebuah tokoh besar gitu di bidangnya. Gratis gitu. Dan itu weekend. Jadi gue kayak ini sih oke banget ya menurut gue hadiahnya gitu. Walaupun emang immaterial. Tapi dengan views yang menurut gue oke gitu di situ, nggak ada yang bikin sama sekali bang. Nggak ada yang bikin tuh maksudnya? Jadi kan gini, kalau lo mau ikut lo harus bikin sebuah challenge gitu. Nanti dipilih. Ini campaign lo berarti? Sama brand ngegandeng gue terus kayak tapi ntar ada guenya juga di situ. Oh dan tokoh-tokoh lain? Dan tokoh expert ini gitu. Nah pas gue itu gue heran juga kayak kok nggak ada ya, kok bingung gitu loh di situ. Gue jadi Anabel gue, analisis gembel gue adalah kayaknya mungkin nggak semua KOL itu diperuntukkan untuk convert ke sales, tapi mungkin untuk greater awareness aja. Gitu. Dan gue ngerasa gue di payung itu. Nah, for now at least. Jadi itu yang kayak masih wah ini never ending learning process ya. Gue nggak tahu akan seperti apa ke depannya, apalagi ditambah etalase kita makin akan banyak juga. Itu PR banget sih. Nah ini argumen gue nih. Menurut gue PR ya, kalau emang lo mau serius ya buat DTC, lo sama tim lo harus duduk karena ada yang namanya produk kreator fit. Jadi kreator ini fitnya dengan produk itu yang di DTC kan. Dan gue yakin semua punya. Nah itu kita harus nyari, kita sendiri nyari. Tau gak? Gue kan bikin merchandise pak. Satu tim gue bilang bikin hoodie. Riset lah gue. Argumen gue, siapa yang mau pakai hoodie di Indonesia? Itu panas. In this economy? Ini cuaca. In this weather. Terus ya gue, kalau gue mah emang doyan dari dulu, emang gue pakai hoodie dari zaman kuliah gue pakai hoodie. Siapa yang nggak pakai hoodie? Enggak lah, nggak usah, gue bilang gitu. Bikinlah kita pak. Waktu itu apa ya merchandise awal-awal ya? Tote bag ya, kaos ya. Oh kaos. Ada mug apa segala macam. Ya penjualannya B banget aja gitu. Tapi habis, batching habis, cuman kan dalam waktu yang lama gitu. Sampai akhirnya gue iseng bikin hoodie. Hoodie yang menurut gue enak, makanya gue kasih nama hoodie enak. Kita nyari vendor di mana-mana, nyari lama mikirinnya. Udah jualan aja lah. Gak tau itu yang paling laku pak. Yang bikin lo akhirnya kayak give in apa kayak yaudah deh. Gitu. Karena ya udah pada ini aja, udah pada kayak hoodie-nya mana bang, kan lo sukanya pakai hoodie yang gitu-gitu. Itu feedback dari orang-orang. Audience juga ya. Nah itu menurut gue produk market fit. Gue sering pakai hoodie, orang believe gue bisa, gue memang tahu hoodie yang nyaman karena gue memang pakai. Gue keluarin produknya, orang makan gitu. Nah itu kayaknya lo harus nge-crack itu sama tim lo. Apa ya produk yang nge-fit dengan gue sebagai kreator gitu sih. Dan pasti ada, yakin gue. Produk langsing kali ya kita. Emang lu sering ngomongin itu? Enggak sih. Punten kak. Enggak ada sih. Ya mungkin itu ya. Oke. Tapi maksudnya itu, apakah itu kan evergreen bang? Maksudnya let's say kayak gue nih sebagai konsumen, gue beli merch lo yang pasti kan itu yang dijual bukan cuma bahan, pasti ada branding dan segala macam dong, kan part of the community. Itu pasti kan mungkin kita bisa menemukan opsi lain gitu yang sebenarnya nyaman ya, mungkin nggak jauh beda, tapi ini kan part of the community yang lo bangun, dan itu kan sense of belongingnya kan yang dijual sebenarnya kan. Iya. Nah once gue udah beli itu pasti kayak satu orang most likely gue gak akan beli lagi kan hoodie lo. Bisa. Gue udah pernah punya gitu. Iya. Nah itu tuh tapi menurut lo evergreen kayak gitu, dan maksudnya terus salesnya akan terus berjalan? Nggak tahu. Sejujurnya gue nggak tahu, tapi idenya kan gue juga nggak ngerti apa soal merch ya. Artinya gue juga baru nyoba. Tapi yang jelas kan semua produk ada life cycle-nya ya. Which is kita juga sebenarnya. Makanya kalau sebenarnya gue yakin kalau gue tetap jadi penulis gue selesai sih. Gue nggak tahu gue hidup gue kayak gimana gitu. Kalau tetap jadi penulis, karena menurut gue produk life cycle gue sebagai penulis mungkin sekitar 10 tahun, karena abis itu mungkin gue pusing sendiri buku apa lagi ya gitu loh maksud gue. Iya. Dan nulis buku kan panjang prosesnya ya. Bener gitu. Bukan yang kayak daily. Nah dan lama-lama jadi pekerjaan. Kalau rasanya udah jadi pekerjaan jadi nggak fun. Gitu, yang gitu-gitulah. Makanya gue memperlakukan diri gue memang punya life cycle sendiri. Selama 5 tahun gue ngapain, abis itu 5 tahun gue ngapain. Jadi gue bikin produk baru. Berarti juga. selama lo godok produk baru tuh lo nggak fokus ke yang lama. Maksudnya lo nggak nulis, lo lagi nggak nulis sekarang atau gimana? Nggak. Ketika gue ngedirect film, gue udah tidak nulis buku.
Gue berhenti nulis buku itu dari tahun 2018. Dan sekarang baru nulis buku lagi. Jadi emang selalu ada cycle-nya. Nah itu. Dan cycle itu berulang ya? Iya bisa berulang, bisa enggak gitu. Cycle gue lagi stand up comedy, kita udah jalan 5 tahun. Mungkin abis itu gue break, gue gak tahu juga. Tapi mungkin ya bedanya iya sih bang. Maksudnya kalau lo kan produknya yang di cycle, kalau gue tuh lebih mikir kayak topiknya gitu loh. Maksudnya ketika lo punya produknya baru ke topik, nah gue tuh produknya tuh cuma satu sebenarnya di short video ini kan. Dan itu yang mungkin jadi PR tadi ya untuk define out. Tapi terakhir gue kerja bareng lo, tim lo udah banyak kan? Kalau gue lihat itu ya. Mungkin tim orang kali lo lihat lagi dekat-dekat gue aja kali. Emang iya? Bukannya banyak kameramen lo waktu itu? Itu kameramen lu 5. Ada Kak Alda, Kak Rafa bawa 4. Nah, bawa berapa orang sih? Kak Dodit bawa 7. Gue bawa 2 kan? 2. Iya 2. Ya tapi kan udah rame juga gitu. Iya sih. In-house kan? Nah yang satu freelance. Oh freelance. Iya, nah itu yang gue lagi kayak juga. Ini juga sebuah hal yang kayak mungkin dari awal tuh gue gak melihat ini sebagai mindsetnya beda kali ya bang. Maksudnya gue tahu gue menghasilkan penghasilan dari sini. Cuman mungkin gue tuh nggak tahu kalau ternyata gue akan menjadi pemegang tunggal gitu. Maksudnya gue nggak pernah memposisikan gue kayak langsung jadi pemilik gitu. Usaha. Pembuat keputusan. Kayak misalnya ini ada gini gimana kayak. Gue nanya ke siapa ya gitu. Udah gitu soal bisnis lagi. Iya makanya itu yang kayak gue nggak tahu dan itu tuh menjadi gue jadi HR juga, gue jadi semua gitu loh yang perlu gajian lo juga yang ini token gitu. Kayak gitu. Makanya ya tapi somehow misalnya apa gue cari orang finance ya buat apa tapi maksudnya sekedar gue transfer kan gue bisa sendiri gitu kan. Kayak belum butuh sebenarnya buat kayak gitu. Timnya berapa sekarang? 5 ada? Ada cuman maksudnya nggak semuanya in-house gitu. Cuman ada satu yang emang full time sejauh ini baru satu. Nah itu yang akhirnya gue kayak needs gue kayaknya berubah. Kayak gue perlu orang lagi nih buat production. Gue bikin kayak production team. Karena misalnya gue punya tim kreatif, ada tim kreatif sama ada admin gue yang megang itu. Tapi ada kayak gap di tengahnya yang kayak misalnya contoh gue ada endorse apa harus goreng nugget misalnya gitu. Terus kayak ini job desk siapa ya gitu. Terus kayak gue kali ya gitu. Gue jadi kayak lu sebagai apa yang goreng atau yang iya gue dia menata misalnya gitu. Gue kali ya soalnya nih admin gue kan ngurus bisnis kreatif kan dia ngasih ide berarti yang goreng gue ya gitu. jadi kayak ada gitu gue butuh nih berarti kayak gitu loh. Tapi itu kan tinggal diomongin. Maksudnya contoh ya kreatif ini karena tim kita masih kecil dan gue kan talent. Lu juga sekalian ngurusin ini ya art ya, itu kan istilahnya art ya. Yang di dapur gitu buat nata-nata kan tinggal diomongin. Tapi mungkin karena dari awal dealnya nggak kayak gitu kali ya. Gue bilang kayak gue tuh butuh buat orang buat brainstorm segala macam buat decking gitu. Terus tiba-tiba goreng nugget kayak kak punten banget. Ini kayak nggak di job desk aku sih, kak punten ya, aku nggak bisa banget sih fulfill ini. Walaupun misalnya itu mungkin kayak sekali 2 kali Oke, dibantu, cuman kalau misalnya kayak ternyata gue tuh misalnya gue production kayak kemarin kan campaign Ramadan gitu kan pasti kan naturally lagi banyak gitu ya semua brand bikin campaign Ramadan. Itu sih yang kayak jadinya misalnya gue abis goreng nugget ternyata dia harus beli styrofoam, ternyata dia harus ngeprint, ternyata dia harus beli ini gitu. Repot ternyata gitu. Ada yang kayak ada gapnya dan di situ akhirnya gue nge-analyze kayak needs gue berarti ini. Dan itu tuh gak semua sama. Kayak misalnya gue nanya kayak lu tim ada apa aja bang, ada ini. Misalnya pasti lu ada orang finance gitu kan. Ada finance. Gue kayak gak perlu gitu. Jadi gak bisa disamain kan. Gak bisa. Dan itu tuh kayak satu orang ke orang lain beda banget. Kayak misalnya ada yang kayak ada orang yang kayak PA-nya tuh harus bisa nyetir, harus bisa ini misalnya gitu. Ada kayak gitu kan. Ada yang kayak gue kalau supir ya udah supir sendiri. Kalau ini apa ada yang gitu. Iya, kalau gue karena ternyata nggak works. Waktu gue coba nih yang bisa nyetir juga. Kenapa nggak works? Kayak waktu itu ternyata dia kayak misalnya dia harus ngebrief gue kayak misalnya Kak Nurul kan harus ditanya-tanya terus kayak jadi ini gue apa nih ininya misalnya podcastnya gue bahas apa? Bentar ya bang ini jadi. Karena nyetir. Jadi bentar. Oh dia pakai joystick dia. Nintendo Wii. Kayak gitu ada yang kayak nggak works ya ternyata susah nih kalau dia nyetir. Emang beda aja terus kayak misalnya let's say gue harus turun. Terus acaranya di JCC.
yang parkirnya harus di Spark misalnya gitu. Oh dia parkir Iya, dulu. terus kayak gue nunggu, bentar ya kak, aku lagi nunggu tim aku, bentar nyari parkir dulu kak gitu. Kayak gitu, ada yang hal-hal yang kayak ternyata ya itu benar-benar harus di analyze sendiri dan nggak tahu nih apa. Iya lagi tapi gitu. bener-bener. Gue penasaran orang-orang tuh timnya langsung dapet, gue butuh A B C D E gitu tuh apa ya awalnya gitu, gue penasaran sih kadang. Dan kalau nambahin orang pun juga jadi nambah banyak. Banyak dan takutnya overlapping. Bener. Kadang waktu gue assess jadi mungkin gue butuh videographer dan editor yang satu orang. Jadi dia udah tahu shortlistnya apa, langsung dia ngedit juga. Karena ada beberapa kasus ke gue udah diedit, udah approve, udah segala macam, tinggal post, pas gue preview kok CTA doang isinya gitu. Ininya doang. Langsung kayak iya branded doang. Ini awalnya mana, terus gue nanya editor gue, emang ini salah gue juga sih nggak nge-preview, cuman emang waktu itu lagi padet banget. Terus ya itu dibilang apa namanya? Gue kira itu nggak dipakai soalnya nggak nyambung gitu. Jadi ya ada jadi kayak learning buat gue kayak apakah gue perlu ya editor dan videografer ini satu orang yang sama. Iya gitu. Iya. Tapi terus kalau kayak gitu tetap tidak menjawab needs gue untuk si production team ini gitu lah bang. Maksudnya mungkin bulan depan gue beda lagi butuhnya kayak gitu sih yang ternyata gue baru rasakan gitu. Tapi budget jadi concern juga? Apa cuma ini masalah kebutuhan yang... Budget enggak sih, maksudnya karena maksudnya kan kita bisa formulasiin itu ke red card juga kan. Maksudnya kayak gue butuh segini, bayar orang segini, jadinya yang make sense segini gitu. Oke. Lebih ke kadang gue pikir cukup, ternyata enggak gitu loh. Kayak gue pikir satu orang tuh justru lebih enak kalau misalnya dia yang let's say handle inquiries, dia juga yang nemenin gue, dia juga yang apa. Sebenarnya di pikiran gue tuh make sense, tapi pas let's say kayak dia harus ngobrol sama brand, tapi kan berarti bisnisnya ditinggal. Inquiriesnya berarti kan nggak dijawab gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kayak pas udah dijalanin baru mulai terus jadi harus nyari orang. Sedangkan gue harus mikirin juga di TC gue apa, terus kayak gue mau ngedit apa. Makanya gue tadi amazed banget kayak, lu ngedit sendiri bang. Gue kayak yang bisa lu ya gitu, ada waktunya ya gitu. Maksudnya gue tuh jadi pengen banyak tahu sih orang-orang tuh gimana sih mereka bisa make it in this industry gitu sih. Tapi lo tau gak kenapa gue masih bisa ngedit sendiri? Kenapa? Gue kan 9 hari di Australia kan. Itu hampir semua, ada 1-2 yang dikasih subtitle, itu gue memang lempar karena gue paling males bikin subtitle. Detail soalnya kan. Iya. Tapi rata-rata lemparnya berarti mentahan gitu ke Drive atau? Iya mentahan, ada freelancer gue yang bikin itu. Kenapa gue punya waktu? Karena ya itu tugas gue adalah membuat diri gue makin tidak berguna di sini setiap hari. Itu yang pernah gue ini juga sih. Gue pernah lihat interview lo atau apa yang kayak? Iya sama Hifzi ya. Iya, gunanya tim adalah membuat lo setidak berguna mungkin gitu kan. Nah jadi kenapa kita jadi nggak berguna? Karena waktunya jadi bebas. Benar. Baru lo bisa mikir DTC pak. Nah, kayak makin, maksudnya nggak ada yang ganggu kreatif proses lo jadinya kan. Karena jago lo kan itu. Iya benar. Gara-gara lo bisa mikirin kegelisahan dan akhirnya jadi konten-konten yang punten-punten itu kan karena lo ada waktu luang buat begini kan pak. Bener sih, bener sih. Kalau nggak ada gimana? Cuman kalau misalnya, udah ada yang handle semua, tapi kan tetap aja lo yang harus tampil ya. Let's say misalnya kita waktu itu visit salah satu brand, terus ya, kan lu kan harus juga present di situ kan, harus hadir gitu. Iya. Nah kalau misalnya padat juga kan sama aja lu nggak punya waktu juga buat padat kehadirannya maksudnya. Padat kehadirannya. Betul. Makanya gue bilang ke anak-anak, gue maksimal paling syuting 2 atau 3. Oh lu tuh ada itu juga. Ada batasnya. Kalau nggak betul kita nggak punya waktu luang itu. Gue suka banget waktu luang itu soalnya. Iya benar. Gue kan nih, gue lagi bikin buku ini. Timun Jeritan ini volume 2, ini buku baru gue. Linknya ada di bawah ya teman-teman. Ini gue 3 hari gue lari dari rumah gue buat nulis di Ancol. Gue lari ke pantai. Iya benar, gue lari ke pantai. Kenapa Ancol? Emang backgroundnya di Ancol ceritanya? Enggak, emang pengen aja kesana, pengen jauh aja. Tapi lu mau mikir bukan yang enaknya di tempat dingin gitu ya bang? Kayak puncak kayak mana gitu? Kan gue buka kulkasnya di Paham banget. di kamar semua kulkas gue buka. Kulkas yang minibar yang kecil banget itu ya. Betul. Karena gue butuh banget waktu yang kayak gitu Lutfi, bener-bener. Kalau kita kan orang kreatif ya, kalau kita nggak punya itu kita kehilangan banyak banget. Bener sih. Keistimewaan kita. Iya lagi. Gue nggak bisa kalau di. Lagi siapa sih yang mau jadi pemimpin perusahaan? Emang lu mau?
Sebenarnya enggak pengen kayak lead me gitu. Nggak, maksudnya kalau gue sih emang nggak mau. Gue juga nggak mau sebenarnya. Karena kan gue bukan begini. Iya, dan ini tuh mungkin kayak kalau gue not trying to compare, tapi mungkin kalau di kasus gue tuh spotlight overnight gitu loh bang, literally yang kayak bener satu malam itu terus gue langsung kayak nggak berhenti 4 tahun ini, bukan yang kayak gue terus apa, jadi emang terus-terusan lanjut gitu kan, jadi kayak bener-bener congrats kamu jadi CEO gitu kayak gue gimana ya, gue kayak bener kita nggak disiapin sama itu. Iya, makanya kan dulu mungkin kan kalau figur-figur besar yang aku tahu kan pasti kan mereka ada PR training, ada ini, ada itu gitu. Nah aku tuh kadang tiba-tiba contoh kayak gini, misalnya kayak waktu itu pas awal konten langsung podcast apa, aku gimana ya, kayak ini gimana sih orang tuh gimana sih caranya, maksudnya apa sih yang boleh dan enggak, do and don't-nya apa, nggak ngerasa punya ada tim yang bisa kayak misalkan kalau kita lihat artis-artis yang di luar gitu kan langsung ada gue pernah tahu ada satu figur yang punya asisten yang tugasnya ngebisikin dia kayak Pak Dibio kondektor ntar kemarin baru rilis buku, Pak Dibio apa kabar Pak, kayak gitu ada ternyata gitu tuh kayak gue juga sering kayak gue kadang ada orang nyamperin gue senyum di mana. Nurul, itu kita ketemu dia di mana Nurul? Kalau gue kan emang pelupa ya. Gue suka lupa sama. Ini gue ketemu dia di mana gitu. Iya kan, tapi ntar ya. Bang ini. Itu bukan gitu. Pak Dibio. Nah itu gue tuh nggak tahu kayak sebanyak itu ternyata yang dibutuhin. Tapi kadang kan nggak selalu kita butuhin itu kan. Bener. Kayak seberapa sering sih kita ke butuh that exact bantuan help gitu. Jadinya sumpah kayak nggak tahu apa yang harus ada di tim itu sebenarnya formulasi itu apa sih gitu. Iya. Ada yang gitu. Tapi lo harus nanya tim lo juga kayak mereka overwhelmed nggak, itu dulu. Kalau mereka merasa overwhelmed, baru lo ke margin lo. Ya gue assume lo nyatet rapi ya katakanlah ya. Margin lo tahu margin bisnis lo katakanlah 30% gitu profitnya. Ya itu kan 30% masih cukup sehat lah untuk lo bisa pakai 5-10% buat rekrutmen yang gitu-gitu sih. Jadi memang terukur. Ini matkul di Adelaide dulu ya? Finance. Iya lagi. Gue yakin lo di FISIP gak dapet sih. Bikin makalah. Tapi ya itu, tapi seru sih. Maksud gue, ini pembicaraan kita udah lama banget. Iya lagi ini bro. Cuman seru banget. Thank you banget bang udah dikasih banyak insights. Sama-sama. Cuman tahu nggak yang paling pusing apa? Pajak, tornado. Pak. Pajak. Oh pajak. Iya, lu udah rapin tapi? Udah ya? Sih. Enggak, gua hire konsultan buat itu. Oh iya bagus. Jadi gua nggak cuman kayak butuh apa Pak? Oke, gitu cuman gitu doang maksudnya. Karena itu yang paling pusing. Nah, kadang tuh pas gue balik lagi sedikit jadi admin itu kayak, "Kak, ini tuh berarti udah termasuk PPh 21 loh." PPh 21 tuh apa sih teman-teman gitu. Aku enggak tahu kayak udah Kak. Oh, tapi kalau udah harusnya hitungannya gini-gini karena kan berapa. Oh, iya sih Kak, bener. Alright, I guess. Oh iya ya Bu, kalau lu karena mungkin revenue streamnya banyak jadi kayak produknya banyak juga ya. Ya nggak cuman itu sih, nggak cuman itu, cuman kayak lu gimana mau pencatatan pajaknya, lu mau ngambil norma itu kayak seniman kan, lo buktiin diri lo seniman. Oh, pajak norma iya benar-benar. Berarti lo bisa dapat potongan pajak itu atau enggak? Itu yang gede banget nggak sih yang katanya sampai 50% sempat? Iya ada potongannya lah sebagai seniman ya. Iya. Atau lo nggak mau, lo maunya pembukuan. Atau ada juga yang UMKM kan? Iya itu bisa gitu. Ada juga yang bikin CV kan? Ada kayak gitu. Oh ya CV ya. Tapi lo ya kayak lo mungkin lo bikin PT atau masih perorangan kan gue nggak tahu nih. Tapi artinya sejauh ini PT-PT aja sih gitu. Patungan. Lo kayak temennya banyak ya. Anyway, makasih ya Lutfi ya. Thank you Bang Dika. Lo kalau mau nanya apa-apa juga boleh. Kalau misalnya kan Kite Girl sehat. Sehat. Nggak, kadang-kadang ada teman-teman yang kayak ya gue juga baru mulai nih gini. Nanti Bang kapan-kapan gue nanya ya soal pajak soal ini. Ya udah nggak apa-apa tanya aja. Gitu. Tanya aja ke Nurul gitu. Dia juga nggak ngerti sih kayaknya. Nih sebelum berakhir Gilang mau nanya. Ini kreatif gue nih. Oke. Pertanyaannya suka. Si Patu Gilang juga tapi. Iya. Mau nanya soal konten sebenarnya. Tadi kan yang di awal dibahas. Kan Lutfi nemuin konten bahasa korporat itu dari kejadian sendiri kan. Betul. Akhirnya di digest jadi konten. Iya.
Nah kalau teman-teman di digest tuh. Oh iya. Itu anak brand. Diolah. Jadi konten. Nah kalau teman-teman kayak misalnya aku gitu mau mulai konten, skill apa sih yang harus diasah buat kalau kita ngeliat kejadian sehari-hari bisa kita bawa ke konten dan relevan gitu buat orang-orang. Akhirnya diterima banyak orang gitu. Ini nggak pers tapi gue belajar dari lu juga sih. Apa tuh? Kayak untuk peka mendengar. Di website yang udah gue bayar itu tapi baru satu video. Lo gak ada dia. By the way, thank you banget Kak pertanyaannya. Izin menjawab dalam bahasa Slovakia. Gimana? Nggak ada apa tadi? Hah? Nggak ada apa tadi? Oh, lo gak ada lihat lanjut nonton yang video 2 dan 3? Nonton. Oh, nonton juga. Terus. Nonton kok. Ininya? Iya, lebih peka untuk mendengar sih menurut gue karena itu sesuatu yang ada namanya the art of realization yang kita kadang mengabaikan kayak ada lucu banget ya ternyata orang tuh kalau jalan di Jakarta tuh pada ini loh pakai headphone gitu. Kenapa ya? Apakah sebenci itukah kalian sama kebisingan atau apa yang gitu loh? Ada hal-hal yang emang kita butuh bengong sih Bang ya untuk kayak gitu. Jadi skill yang harus miliki menurut gue bengong sih. Bukan observasi kayak cara kita melihat apa sesuatu nggak mesti dibikin spesial tapi menjadi ada meaning buat kita gitu loh kalau buat gue ya. Karena menurut orang kayak mungkin ada beberapa orang yang baca itu cuman sekedar apa sih nggak jelas gitu cuman kayak gini caranya gitu. Tapi buat gue tuh itu aneh. Jadi bisa gue bikin sebuah bahan. Betul. Padahal kalau misalnya ya kalau kita lihat bahan asli sebenarnya nggak menarik sih. Itu sebuah hal yang harus kita observe dan develop. Iya. Ya tapi artinya lu udah punya insting itu ya karena 4 tahun nih. Udah keasah tuh. Ini bisa nih gitu. Menurut gue itu kayaknya juga ini sih Bang sebuah hal yang kita latih tapi bukan dari kita terjun di sini. Emang itu kayak sense of bawaan aja kayak sense of lu tuh melihat apa sih fenomena di sekitar aja sih. Oke. Siap. Tapi menurut lu itu sebuah hal yang bisa dilatih atau bisa kepekaan bisa dilatih, tapi in a way memang betul sih. Ada orang yang dari dulu lebih gampang terganggu aja. Lebih gampang kayak kok gini gitu sih. Iya. Lebih banyak komplain ya. Siap. Lebih makasih ya. Thank you banget buat semuanya. Thank you, makasih.